Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Ramadana Putra dari kelas Elektronika 2A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad Asabri Harahap dari Elektronika 2A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Haris. Saya dari kelas Elektronika A. Perkenalkan, nama saya Christiana Tinil Senipar. Saya Prodi Elektronika 2A. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Leni Dami Angelina. Saya mahasiswi Teknik Elektronika semester 2. Nah, di sini saya dari kelas Elektronika 2A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Ayonensi. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Batam, Prodi Elektronika semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari virus corona atau biasa disebut COVID-19. Virus corona atau biasa COVID-19 kasusnya dimulai dengan pneumonia atau radang paru-paru misterius pada bulan Desember 2019 lalu. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar Wuhan di Wuhan yang menjual berbagai jenis hewan yang tidak layak dikonsumsi seperti ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus. Kasus infeksi pneumonia misterius ini memang banyak ditemukan di pasar hewan tersebut. Virus corona atau COVID-19 diduga dibawa kelelawar dan hewan lain yang dimakan manusia hingga terjadi penularan. Coronavirus sebetulnya tidak asing dalam dunia kesehatan, tapi hanya beberapa jenis yang mampu menginfeksi manusia hingga menjadi penyakit radang paru-paru. Sebelum COVID-19 ini mewabah, dunia sempat heboh dengan SARS dan MERS yang juga berkaitan dengan virus corona. Dengan latar belakang tersebut, virus corona bukan kali ini saja yang membuat warga dunia panik. Memiliki gejala yang sama mirip flu, virus corona berkembang cepat hingga mengakibatkan infeksi lebih parah dan gagal organ. Kelelawar, ular, dan berbagai hewan eksotis lain hingga kini masih dianggap sebagai faktor virus corona atau COVID-19 ini. Terlepas dari benar tidaknya informasi tersebut, COVID-19 membuktikan diri mampu menular antar manusia. Penularan sangat cepat hingga Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan pandemi virus corona ini atau COVID-19 terjadi pada 11 Maret 2020. Pandemi atau epidemi global mengindikasikan infeksi COVID-19 yang sangat cepat hingga hampir tak ada negara atau wilayah di dunia yang absen dari virus corona. Peningkatan jumlah kasus terjadi dalam waktu yang sangat singkat hingga butuh penanganan secepatnya. Sayangnya, hingga kini belum ada obat spesifik untuk menangani virus corona atau COVID-19 ini. WHO menyatakan saat ini Eropa telah menjadi pusat pandemi virus corona secara global. Eropa memiliki lebih banyak kasus dan kematian akibat COVID-19 ini dibanding Cina. Jumlah total kasus virus corona menurut WHO kini lebih dari 136.000 di sedikitnya 123 negara dan wilayah. Dari jumlah tersebut, nyaris 81.000 kasus ada di wilayah Cina daratan. Italia yang merupakan negara Eropa yang terdampak virus corona terparah, kini tercatat memiliki lebih 15.000 kasus. Corona ini juga berdampak pada sektor pariwisata, misalnya sektor penunjang pariwisata, seperti hotel, restoran, dan pengusaha yang berdampak omset kecil akibat virus corona ini. Virus corona ini tidak hanya menyebar di negara Indonesia, namun terjadi juga di negara besar yang ada di dunia seperti negara Malaysia, Singapura, Cina, dan negara lainnya. Langkah yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi virus corona ini adalah menurunkan BI 7-day reverse repo rate atau biasa disebut dengan menurunkan suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Virus corona tidak hanya memberikan dampak negatif, namun memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia, yaitu terbukanya peluang ekspor selain Cina. Selain itu, memperkuat ekonomi dalam negeri sehingga pemerintah akan memprioritaskan
dan memperkuat daya beli dalam negeri, dan kondisi ini dapat dimanfaatkan sebagai koreksi agar investasi bisa stabil meskipun perekonomian global sedang diguncang. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini dunia sedang digemparkan oleh virus corona yang berdampak sangat luas dan sangat masif terhadap masyarakat maupun orang-orang yang ada di seluruh dunia ini. Orang-orang yang ada di seluruh dunia ini lebih memilih berdiam diri di rumah daripada harus melakukan kegiatan ataupun aktivitas di luar rumah. Berbicara mengenai virus corona yaitu sebuah virus yang dapat menyebabkan penyakit dan dapat menularkan penyakit tersebut dari manusia satu ke manusia lainnya. Virus yang ditemukan pada saat ini yaitu virus yang berjenis virus corona COVID, di mana virus COVID ini pertama kali ditemukan di negeri Cina, tepatnya di kota Wuhan pada Desember tahun 2019. Dikarenakan penyebarannya sangat cepat dan sangat luas dari wilayah satu ke wilayah lainnya, banyak sekali pemerintah yang melakukan penerapan ataupun kebijakan yang baru, terutama di negeri kita. Pemerintah sudah melakukan penerapan kebijakan yang baru, contohnya yaitu PSBB ataupun pembatasan sosial berskala besar yang ada di sebuah daerah ataupun wilayah-wilayah tertentu, dan juga ada sebuah lokal lockdown ataupun lockdown bagi negaranya sendiri. Dan akhir-akhir ini pemerintah menerapkan new normal, yaitu sebuah kehidupan baru yang kita hidup berdampingan dengan virus corona. Namun di samping itu kita juga harus mengikuti anjuran pemerintah dan juga melakukan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Virus corona ini dapat menyebabkan penyakit gangguan pernapasan. Contoh gangguan penyakit pernapasan yaitu ada SARS dan ada MERS, ataupun yang biasa kita sebut dengan Middle East Respiratory Syndrome. Nah, dua penyakit ini disebabkan oleh virus corona yang ditularkan oleh manusia satu ke manusia lainnya yang langsung menyerang bagian pernapasan, sehingga membuat pernapasan kita menjadi terganggu dan terinfeksi. Nah, untuk pencegahannya akan ditampilkan pada video selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang bahaya dari COVID-19. COVID-19 ini bukanlah sembarang penyakit, dan agar terhindar dari COVID-19 sendiri, kita harus waspada dan melakukan pencegahan dengan baik. Baik dari COVID-19 sendiri dapat menimbulkan berbagai komplikasi hingga kematian. Adapun berbagai komplikasi yang harus diwaspadai adalah gangguan pada saluran pernapasan, pneumonia hingga AIDS. Infeksi dari COVID sendiri dapat menimbulkan masalah pada organ tubuh yang lain, seperti kerusakan hati dan gagal ginjal. Adapun kelompok tertentu yang jauh lebih berisiko mengalami COVID adalah orang yang berusia 65 tahun ke atas atau lansia, dan juga orang yang mengalami kondisi medis tertentu dari segala usia. Untuk penularan sendiri, itu bisa tertular dari kontak fisik dan kontak tidak langsung seperti bersin atau batu. Hingga saat ini belum ada ditemukan obat atau vaksin yang mampu mengatasi COVID. Riset terkait COVID masih dalam penelitian dan pengujian oleh para ahli di hampir seluruh negara. Untuk saat ini memang belum ada obat yang diyakini mampu atau tidak menimbulkan efek samping bagi penderitanya. Virus corona sendiri patut dikhawatirkan karena tak semua orang menunjukkan gejala dari COVID ini. COVID ini sangat berbahaya karena dapat menularkan virus tersebut ke orang lain. Orang tanpa gejala namun bisa menularkan inilah yang disebut dengan silent spreader. Inilah mengapa alasan para ahli untuk menyuruh masyarakat untuk tetap berdiam diri di rumah agar menjaga jarak dari orang lain, karena itu merupakan langkah terbaik untuk meminimalisir pertambahan kasus positif di Indonesia. Nah, saya akan membahas ciri-ciri terjangkitnya virus corona. Nah, beberapa gejala umum terinfeksi virus corona yaitu batuk, demam, dan sesak nafas. Nah, orang tua atau orang-orang yang memiliki penyakit parah, rentan atau mempunyai
beresiko tinggi untuk terkena penyakit virus corona ini. CDC mencatat penyakit yang dilaporkan berkisar dari gejala ringan sampai gejala yang menyebabkan penyakit parah atau bahkan kematian karena COVID-19 ini sendiri. Nah, gejala ini berlangsung selama 2-14 hari setelah terpapar atau setelah terkena virus corona. Nah, jika Anda memiliki tanda-tanda seperti demam, batuk, sesak nafas, sesegera mungkin untuk melaporkan kepada tim medis atau klinik yang berada di dekat Anda. Karena apabila kita terpapar COVID-19 dan kita menyebarluaskan lagi, maka akan semakin banyak korban lagi gitu. Nah, tanda-tanda COVID-19 darurat yang perlu segera ditangani oleh medis yaitu kesulitan bernafas, nyeri atau tekanan yang konsisten di dada, kebingungan atau ketidakmampuan untuk bangun, bibir atau wajah yang kebiruan. Nah, tanda-tanda darurat tersebut belum tentu dialami semua orang. Nah, untuk itu, silakan berkonsultasi dengan tenaga medis atau orang-orang yang terdekat yang mengalami gejala serupa, bahkan lebih parah. Nah, untuk kita semua, tetap selalu menjaga kebersihan, kesehatan, selalu gunakan masker jika bepergian, dan tetap sehat selalu. Oke? Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana cara pencegahan virus corona. Sebelum menjelaskan bagaimana cara pencegahannya, saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana sih virus ini bisa menularkan dari yang satu ke yang lain. Misalnya nih, si A baru balik dari luar kota seminggu yang lalu dan dia tidak sadar kalau dia sudah terkena COVID. Kemudian dia keluar dan pergi ke rumah saudaranya, dan saudaranya pun duduk di sebelahnya. Jadi ketika si A ini batuk, kemudian air liurnya terhirup dengan si B, otomatis si B juga terinfeksi COVID. Itulah makanya pentingnya kita disuruh memakai masker sehingga tidak langsung terhirup ke bagian mulut. Terus itulah pentingnya juga kita disuruh menjaga jarak 1 meter, sehingga misalnya si A ini batuk dan air liurnya itu jatuh ke tanah, jadi nggak langsung mengenai si B. Terus contoh lain nih, misalnya si A ini batuk nih, terus air liurnya itu si A ini nggak pakai masker, si A ini tidak memakai masker, kemudian air liurnya ini jatuh mengenai benda yang ada di sekitar. Kemudian nanti orang yang lain memegang benda tersebut dan tidak tahu kalau benda tersebut sudah dikenal dari air liur orang yang terinfeksi COVID tadi. Kemudian orang yang memegang benda tersebut tidak mencuci tangan dan memegang area mulut, hidung, otomatis virus tersebut akan terhirup dan orang yang tadinya tidak terinfeksi jadi terinfeksi, cuman hanya gara-gara memegang benda bekas dari air liur si penderita. Itulah makanya pentingnya kita disuruh mencuci tangan setiap saat dan tidak memegang area mulut dan hidung. Mungkin itu ya penjelasannya sedikit kenapa sih virus itu bisa tertular antara satu sama yang lain. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah virus corona tersebut. Jadi yang pertama tuh kita bisa meningkatkan imun kita. Misalnya imun kita kuat, otomatis kita tidak mudah terkena penyakit. Misalnya nih, imun kita nih rendah, terus kita keluar gitu kan, otomatis kita bakal mudah terkena terinfeksi virus itu. Terus yang kedua itu kita bisa di rumah aja. Nah itu seperti yang kita ketahui ini, kita sampai disuruh
belajar dari rumah hanya untuk mengurangi dari dampak COVID tersebut. Tetapi masih saja banyak yang bandel tetap keluar rumah main. Ya kalau kerja, ya kalau nggak kerja kan nggak makan apa gitu. Jadi ya maksudnya yang jalan-jalan gitu, jalan-jalan tuh ngapain coba? Misalnya nanti dia di luar terinfeksi COVID, terus dia bawa ke rumah, otomatis orang rumahnya juga bakalan kena dong. Di rumah aja itu. Terus yang ketiga itu mencuci tangan selalu. Misalnya kita nih habis benar-benar urgent, kita harus keluar di belanja gitu atau ke ATM, itu kita harus cuci tangan, karena kan kita nggak tahu tuh, misalnya kita megang benda di sana terus ada virusnya. Itu kita usahakan selalu mencuci tangan. Terus hindari memegang area mulut sama hidung. Misalnya kan kalau kita nggak cuci tangan terus kita memegang area mulut sama hidung, itu otomatis kita bakalan terinfeksi virus. Itulah pentingnya juga kita disuruh memakai masker. Jadi misalnya kita megang muka tuh nggak langsung ke area mulut atau hidung gitu. Terus hindari berkerumunan. Itulah kenapa kita sebenarnya sedih sih belajar dari rumah ini. Pengen juga masuk kampus lagi. Itulah kenapa pemerintah nyuruh kita libur, yaitu karena dampaknya itu nanti bisa besar gitu. Kalau berkerumunan kan otomatis kalau ada yang positif COVID terus berkerumunan, otomatis orang-orang sekitarnya juga bakalan tertular. Jadi semoga COVID ini bisa cepat hilang dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Jadi mungkin itu aja